Pernahkah kamu merasa koneksi dengan seseorang semakin kuat di tahun ini? Kalau iya, mungkin itu ada hubungannya dengan energi baru yang akan datang di tahun 2025. Tapi, apa sih yang sebenarnya berubah dalam tanda-tanda twin flame? Buat yang baru di sini, aku nggak akan bahas lagi tentang apa itu twin flame atau soulmate, karena sudah pernah aku jelaskan di video sebelumnya. Jadi, kalau kamu penasaran, cek aja di playlist Twin Flame di channel ini. Di video kali ini, aku akan fokus membahas perubahan tanda-tanda Twin Flame yang mungkin akan terasa di tahun 2025. Tapi, perlu diingat ya, ini hanyalah pandangan umum aku dan bukan sebuah kepastian. Karena setiap perjalanan Twin Flame itu unik dan gak bisa disamaratakan. Nah, sekarang kita bahas kenapa tahun 2025 bakal terasa berbeda buat perjalanan Twin Flame kamu. Pertama, ada kesadaran yang semakin meningkat. Sekarang ini, semakin banyak orang yang mulai paham soal konsep Twin Flame, apalagi dengan informasi yang gampang banget diakses lewat internet dan media sosial. Dulu, mungkin konsep ini cuma buat orang-orang yang tertarik dengan hal-hal spiritual. Tapi sekarang, banyak orang yang nyari koneksi spiritual, bukan cuma hubungan romantis semata. Jadi, makin banyak orang yang mencari pasangan jiwa mereka, atau twin flame, daripada hanya mencari hubungan biasa. Lalu, ada juga pengaruh teknologi yang gak bisa kita abaikan. Media sosial dan aplikasi kencan, jadi alat yang sering dipakai orang untuk mencari twin flame mereka. Mungkin kamu juga pernah ngalamin kan? Terkadang, kamu bisa merasa seperti menemukan koneksi yang dalam banget, tapi di sisi lain, ada tantangan seperti ghosting atau hubungan yang terlalu digital dan gak terasa nyata. Ini jadi salah satu tantangan baru, karena kita semakin bergantung pada teknologi untuk bertemu orang, termasuk dalam perjalanan twin flame. Selain itu, ada pergeseran persepsi yang cukup signifikan. Dulu, konsep twin flame sering dipandang sebagai sesuatu yang mistis dan rumit banget, tapi sekarang, semakin banyak orang yang melihatnya sebagai bagian dari perjalanan spiritual yang lebih modern. Masyarakat juga semakin terbuka untuk membahas soal spiritualitas, termasuk konsep-konsep seperti twin flame, yang dulu mungkin dianggap tabu atau sulit untuk dipahami. Sekarang, semakin banyak orang yang gak takut lagi untuk berbicara tentang perjalanan jiwa mereka, dan itu bikin topik ini lebih mudah dipahami dan diterima. Tentu aja, ada juga tantangan baru di era digital. Misalnya, hubungan jarak jauh yang semakin umum sekarang, karena kita bisa terhubung dengan orang dari berbagai belahan dunia. Tapi di sisi lain, ada tantangan untuk menjaga koneksi emosional yang kuat di tengah berbagai distraksi digital. Kita seringkali keasyikan sama gadget atau media sosial, sehingga kadang lupa untuk fokus pada perasaan dan koneksi yang sesungguhnya dengan pasangan kita. Ini jadi hal yang perlu kita perhatiin, terutama di tahun 2025, ketika koneksi digital semakin banyak dan kadang malah mengurangi kualitas hubungan nyata. Jadi, bisa dibilang, tahun 2025 bakal jadi tahun yang penuh perubahan buat perjalanan twin flame kita. Dengan kesadaran yang meningkat, pengaruh teknologi, dan pergeseran persepsi yang semakin terbuka, perjalanan ini nggak bakal seperti dulu lagi. Kita akan menghadapi tantangan baru, tapi juga punya kesempatan untuk makin memahami diri sendiri dan pasangan jiwa kita. Sekarang, kita bakal bahas tentang tanda-tanda twin flame di tahun 2025. Apa aja sih yang bakal kita rasain? Pertama, ada tanda-tanda baru yang makin sering muncul. Salah satunya adalah koneksi spiritual yang lebih kuat, terutama lewat kegiatan seperti meditasi atau yoga bareng. Kegiatan ini gak cuma bikin kamu lebih tenang, tapi juga bisa bikin koneksi dengan twin flame kamu jadi lebih mendalam. Jadi, kalau kamu merasa koneksi spiritualmu dengan seseorang makin terasa kuat setelah kalian meditasi atau yoga bersama, itu bisa jadi tanda kalau kalian memang punya ikatan yang dalam. Kemudian, ada juga kolaborasi kreatif atau bisnis yang mencerminkan misi bersama. Kalau kamu dan pasanganmu mulai bekerja bareng untuk mencapai tujuan yang lebih besar,
atau punya ide-ide kreatif yang saling melengkapi, ini juga bisa jadi tanda twin flame. Pasangan twin flame seringkali punya visi dan misi yang mirip, jadi kerjasama atau proyek bareng bisa menguatkan hubungan. Selain itu, kamu juga mungkin merasakan perasaan saling mendukung dalam mencapai tujuan hidup masing-masing. Artinya, kamu dan twin flame kamu nggak cuma saling memberikan dukungan emosional, tapi juga mendukung mimpi dan tujuan hidup masing-masing. Kalau kamu merasa pasanganmu benar-benar ada untuk mendukung apa yang kamu inginkan dalam hidup, itu bisa jadi salah satu tanda. Selanjutnya, ada juga yang lebih menarik, yaitu koneksi telepati yang makin intens. Pernah nggak sih, kamu merasa tahu apa yang dipikirkan pasanganmu tanpa harus ngomong? Atau sebaliknya, pasangan kamu juga bisa tahu apa yang kamu rasakan tanpa kamu bilang apa-apa. Nah, itulah salah satu tanda kalau koneksi telepati antara twin flame kamu semakin kuat di tahun 2025. Tapi, meskipun ada tanda-tanda baru, ada juga tanda-tanda lama yang tetap relevan dan masih terasa banget sampai sekarang. Misalnya, pengakuan jiwa saat pertama kali bertemu. Rasanya seperti, wow, aku udah kenal kamu lama banget padahal baru ketemu. Itu adalah salah satu tanda twin flame yang klasik, yang gak akan hilang meski zaman terus berkembang. Terus, ada juga dinamika hubungan yang penuh tantangan, tapi justru membuat kalian berdua berkembang. Hubungan twin flame memang seringkali gak mudah, penuh dengan konflik dan cobaan. Tapi, justru dari situlah kalian berdua belajar dan tumbuh menjadi versi terbaik dari diri kalian masing-masing. Sekarang, kita masuk ke bagian yang gak kalah penting, yaitu tips untuk menghadapi perubahan dan tantangan, terutama di zaman yang semakin digital ini. Mari kita bahas satu persatu. Pertama-tama, kita semua tahu kalau hubungan jarak jauh itu gak mudah, apalagi dengan segala gangguan digital yang ada sekarang. Nah, tips pertama untuk menjaga komunikasi yang sehat meskipun dalam hubungan jarak jauh adalah dengan menyusun jadwal komunikasi. Cobalah untuk rutin mengatur waktu ngobrol atau video call, supaya hubungan tetap terasa dekat meskipun secara fisik berjauhan. Ini penting, supaya kamu dan pasangan bisa tetap terhubung dan gak merasa terabaikan. Selain itu, kita juga harus bisa membatasi pengaruh media sosial. Zaman sekarang, media sosial bisa bikin kita sering merasa iri atau FOMO atau fear of missing out. Apalagi kalau kita lihat orang lain yang kelihatan hidupnya sempurna. Cobalah untuk gak terlalu sering membandingkan hubungan twin flame kamu dengan apa yang kamu lihat di media sosial. Fokuslah pada perjalanan kalian berdua, dan jangan biarkan apa yang ada di luar memengaruhi perasaanmu. Selanjutnya, untuk memperkuat koneksi spiritual kalian, lakukan meditasi bersama, atau berlatih teknik pernapasan yang bisa menenangkan pikiran dan memperdalam koneksi antara kamu dan twin flame. Meditasi itu bisa bantu kalian merasa lebih terhubung secara batin, apalagi kalau kalian saling berbagi pengalaman spiritual yang mendalam. Selain itu, jangan lupa untuk tetap fokus pada pertumbuhan pribadi. Meskipun kalian berdua terhubung secara spiritual, penting banget untuk terus berkembang sebagai individu. Cobalah untuk mengenal diri sendiri lebih dalam, dan pastikan kamu tetap menjaga keseimbangan antara hubungan dengan twin flame dan waktu untuk diri sendiri. Nah, ada juga yang perlu kamu perhatikan, yaitu membedakan antara twin flame sejati dan hubungan yang toksik. Kalau hubunganmu justru membuatmu merasa tertekan, gak dihargai, atau malah gak berkembang, itu bisa jadi tanda bahwa hubungan tersebut bukan twin flame yang sehat. Ingatlah, hubungan twin flame sejati itu seharusnya membawa pertumbuhan dan kebahagiaan, bukan malah menguras energi. Jangan pernah memaksakan hubungan yang gak memberi pertumbuhan positif. Kalau merasa hubungan itu malah menyakiti atau membuatmu terjebak, mungkin itu saatnya untuk mengevaluasi dan mencari jalan keluar. Sekarang, aku penasaran nih, menurutmu, bagaimana sih teknologi memengaruhi hubungan spiritual seperti twin flame? Apakah menurutmu media sosial bisa membantu, atau malah mengganggu hubunganmu? Yuk, share pendapatmu di kolom komentar,
Aku pengen banget dengerin cerita dari kalian. Jadi, dengan mengikuti tips-tips ini, kamu bisa menghadapi tantangan yang ada dan memperkuat hubungan dengan twin flame. Ingatlah, setiap perjalanan itu unik, dan yang paling penting adalah tetap jaga diri dan hubunganmu dengan cara yang sehat dan positif. Jadi, untuk merangkum semua yang kita bahas hari ini, koneksi twin flame itu adalah perjalanan yang unik, yang gak hanya tentang hubungan romantis, tapi juga perjalanan untuk tumbuh secara spiritual dan emosional. Setiap twin flame punya jalan yang berbeda, dan itu yang bikin perjalanan ini sangat pribadi dan bermakna. Di tahun 2025, kita bakal menghadapi tantangan baru yang datang dari teknologi dan kesadaran spiritual yang semakin berkembang. Tapi, di balik tantangan itu, ada banyak peluang baru yang bisa membantu kita lebih memahami diri sendiri dan pasangan kita. Pesan positif yang bisa aku bagikan untuk kalian semua adalah, ingat ya, hubungan twin flame itu bukan tentang mencari seseorang untuk melengkapimu, tapi tentang tumbuh bersama dan menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Kalau kamu punya pengalaman tentang twin flame atau ada pertanyaan seputar topik ini, yuk tulis di kolom komentar. Aku pengen banget denger cerita atau pertanyaan darimu. Jangan lupa juga untuk like, share, dan subscribe supaya nggak ketinggalan konten-konten menarik lainnya yang bakal aku bagikan di sini. Sampai jumpa di video berikutnya.